Kalian mungkin tidak percaya kalau ini adalah sebuah agama yang berasal dari Yesus Kristus. Kalian lihat beberapa cuplikannya ya. Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan Beshem Elohim Harrahman Veharrahum. Dalam kitab Bapak sendiri itu ada kitabnya orang Yahudi di sana. Gimana ini Pak Ibu? Ini saya agak pusing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Kami hanya mengomentari apa yang terjadi atau serba-serbi agama tetangga, yaitu saudara kita Kristen, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Tidak ada maksud buruk kok, apalagi maksud untuk merendahkan mereka. Oke, biarlah semua itu suka-suka mereka saja. Salah satunya pendeta dan gerejanya yang tidak seirama ini. Allah itu generic name, bukan personal name. Ya betul. Tapi yang namanya personal name itu tidak pernah terucap, tidak pernah terkatakan sampai hari ini. Berarti ada misteri yang disimpan dalam nama Allah itu, yaitu nama Yod-He-Vav-He. Cara mengejanya dikira-kira saja Yahweh, dikira-kira saja Yehova. Lah kenapa Anda ikut teori kira-kira? Wong itu cuma perkiraan. Anda tanya orang Yahudi, tidak ada yang tahu Yahweh. Saya tanya orang Yahudi di Tondano ini, Rabi Yakub Baruk, Anda tanya, apakah Rabi kenal dengan Yahweh? What is the meaning of Yahweh? Apa itu artinya Yahweh? Tidak ngerti mereka. Yahweh itu bacaan Kristen dalam semangat akademis untuk mencari kira-kira bunyinya apa, itu baru abad pertengahan. Terus kenapa nggak diganti Elohim Pak? Karena ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ibrani ya Elohim. Jangankan Alkitab, Quran pun dalam bahasa Ibrani Elohim. 18% penduduk Israel itu beragama Islam. Mereka punya terjemahan Quran, Ha-Quran Ha-Mefwar. Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan Beshem Elohim Harrahman Veharrahum dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau Anda ngomong Elohim pakai bahasa Ibrani, bisa Yahudi, bisa Islam, bisa Kristen. Gitu loh. Orang Yahudi di Mesir, orang Yahudi di Ethiopia, orang Yahudi di Yaman, ngomongnya Allah juga. Di sini pendeta Murtadin Bambang Nursena mati-matian menjelaskan tentang siapa Tuhan, yaitu Yahweh atau YHWH atau Allah. Namun faktanya yang dilakukan gerejanya justru berbeda. Yang disembah malah patung manusia berhala Yesus Kristus. Seorang pria nekat mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Ia nekat melakukan gantung diri. Ali lalu memanggil warga lain untuk meminta bantuan melakukan evakuasi tubuh korban. Saat evakuasi dilakukan, tali yang digunakan untuk menggantung dirinya putus. Jasad R berhasil dievakuasi sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, sahabat official. Tidak salah kan kalau kami pada akhirnya mengomentari bahwa pendeta dan gerejanya itu memang tidak nyambung. Di sisi lain, pendetanya malah mati-matian menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tetapi saat praktek di gerejanya justru berbeda lagi. Malah yang disembah itu adalah Yesus dengan patungnya lagi.
Begitu juga para pendeta luar negeri makin ekstrim memperlakukan jemaatnya tanpa rasa malu dan tanpa pikir panjang. Seperti ini yang mereka lakukan. Dan anehnya, ajaran-ajaran gereja seperti ini pun akhirnya ditiru oleh para pendeta di Indonesia dan berakhir seperti ini. Pemirsa, 2 ABG cantik di Minahasa melaporkan seorang pendeta ke Polda Sulawesi Utara atas kasus pelecehan diduga pencabukan di salah satu gereja di wilayah tersebut. Dengan didampingi kuasa hukum dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, kedua korban mendatangi Polda Sulut. Seorang oknum pendeta di sebuah gereja di daerah Tapeli, Kecamatan Mandolang, Minahasa. Terakhir korban dicabut bulan Mei dan diduga jumlah korban masih akan terus bertambah mengingat aksi pencabutan sudah dilakukan sejak lama. Pelecehan dari oknum tokoh agama itu. Modusnya adalah dengan cara setiap akan jelang hari ibadah pada hari Minggu, 1 hari sebelumnya ada latihan anak-anak ini untuk ritual dalam gereja itu, kemudian dipertontonkan video porno dan kemudian mulai dicabut satu persatu. Jadi benar ya apa yang dikatakan Bapak Kristen yang satu ini tentang Yahweh sebagai Tuhan mereka atau nama lainnya Yesus Kristus menurut Kristen ini. Kalian dengar sendiri ya apa yang dikatakan oleh Bapak Kristen yang satu ini. Dalam kitab Bapak sendiri itu ada kitabnya orang Yahudi di sana. Gimana ini Pak Ibu? Ini saya agak pusing ini. Faktanya begitu kok, dia menghasut, dia membunuh, dia berdusta. Mau ngapain ditutup-tutupin? Kalau YHWH karena musuh saya, jadi makanya saya nggak ada respect sama itu. YHWH musuh, aduh. Daripada saya nyembah yang begituan, tukang bunuh kan nggak perlu saya beribadah. Di mana tukang bunuh? Tukang hasut, tukang bunuh, tukang apalagi berdusta, apalagi mau apa lagi? Minta perawan, masa ada Tuhan minta perawan dari hasil rampasan? Kamu nih, masa ada Tuhan minta perawan dari hasil rampasan? Kamu nih. Bukan kami yang berkata, tetapi justru rekan seiman kalian sendiri ya, sahabat-sahabat Kristen. Silakan kalian simpulkan saja sendiri ya. Kami hanya bisa menunjukkan tentang serba-serbi agama tetangga, baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Dengan segala apa yang kalian lihat, semoga menjadi pelajaran iman dan bekal pengetahuan tentang mana agama yang pantas diimani dan mana agama yang dibuat-buat sesuai dengan hawa nafsu manusia. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.